Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 6 orang. Saya Anggun Ramadia. Saya Siva Adila. Saya Anggun Fatresia. Saya Bima Rahmatul. Saya Bapak Rifki Padurahman. Materi yang kita bicarakan mengenai sistem gaji dan upah. Nah, pembahasan ini terdiri dari sistem pengajian dan pengupahan, sistem pengajian dan pengupahan dalam lingkungan pengolahan data elektronik, dan yang terakhir, distribusi biaya gaji Materi dan pertama upah. tentang sistem penggajian dan pengupahan. Sistem akuntansi penggajian dan pengupahan dalam perusahaan manufaktur melibatkan fungsi kepegawaian, fungsi keuangan, dan fungsi akuntansi. Selanjutnya kita masuk ke bagian pertama, yaitu deskripsi kegiatan. Dalam perusahaan manufaktur, pembayaran kepada karyawan biasanya dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama yaitu gaji. Gaji umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer. Yang kedua, upah. Umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana atau biasa disebut dengan buruh. Selanjutnya kita masuk ke bagian informasi yang diperlukan oleh manajemen. Maksudnya adalah apa saja sih informasi yang diperlukan oleh manajemen dalam sistem penggajian dan pengupahan ini. Yang pertama yaitu jumlah biaya, gaji, dan upah yang menjadi beban perusahaan selama periode akuntansi tertentu. Yang kedua, jumlah biaya, gaji, dan upah yang menjadi beban setiap pusat pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu. Yang ketiga, jumlah gaji dan upah yang diterima setiap karyawan selama periode akuntansi tertentu. Yang keempat, rincian unsur biaya gaji dan upah yang menjadi beban perusahaan dan setiap pusat pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu. Selanjutnya, setelah kita mengetahui informasi yang diperlukan oleh manajemen, tentunya kita juga harus mengetahui dokumen apa saja yang digunakan dalam sistem penggajian dan pengupahan ini. Yang pertama yaitu dokumen pendukung perubahan gaji dan upah. Dokumen ini umumnya dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian berupa surat keputusan yang bersangkutan dengan karyawan. Misalnya, surat keputusan pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, perubahan tarif upah, dan lain-lain. Yang kedua, kartu jam hadir. Dokumen ini digunakan oleh fungsi pencatatan waktu untuk mencatat jam hadir setiap karyawan di perusahaan. Yang ketiga, kartu jam kerja. Dokumen ini digunakan untuk mencatat waktu yang dikonsumsi oleh tenaga kerja langsung pabrik guna mengerjakan pesanan tertentu. Yang keempat, daftar gaji dan upah. Dokumen ini berisi jumlah gaji dan upah bruto setiap karyawan yang dikurangi dengan potongan-potongan berupa PPh pasal 21, utang karyawan, iuran untuk organisasi karyawan, dan lain sebagainya. Yang kelima, rekap daftar gaji dan rekap daftar upah. Dokumen ini merupakan ringkasan gaji dan upah per departemen yang dibuat berdasarkan daftar gaji dan upah. Yang keenam, surat pernyataan gaji dan upah. Dokumen ini dibuat oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah bersamaan dengan pembuatan daftar gaji dan upah atau dalam kegiatan yang terpisah dari pembuatan daftar gaji dan upah. Selanjutnya yaitu amplop gaji dan upah. Maksudnya adalah uang gaji dan upah karyawan diserahkan kepada setiap karyawan dalam amplop gaji dan upah. Dan terakhir, bukti kas keluar. Bukti kas keluar ini merupakan dokumen perintah pengeluaran uang yang dibuat oleh fungsi akuntansi kepada fungsi keuangan berdasarkan informasi dalam daftar gaji dan upah yang diterima dari fungsi pembuat gaji dan upah. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi catatan akuntansi yang digunakan. Yang pertama, maksudnya adalah jurnal umum. Jurnal umum ini digunakan untuk mencatat distribusi biaya tenaga kerja ke dalam setiap departemen dalam perusahaan. Yang kedua, kartu harga pokok produk digunakan untuk mencatat upah tenaga kerja langsung yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu. Yang ketiga, kartu biaya digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja tidak langsung dan biaya tenaga kerja non-produksi setiap departemen dalam perusahaan. Dan yang terakhir yaitu kartu penghasilan karyawan. Gunakan untuk mencatat penghasilan dan berbagai potongannya yang diterima oleh setiap karyawan.
fungsi yang terkait dengan sistem penggajian dan pengupahan, di mana ada 5 fungsi yang terkait dengan sistem ini. Yang pertama itu fungsi kepegawaian, di mana fungsi ini bertanggung jawab untuk mencari karyawan baru, menyeleksi calon karyawan, memutuskan penempatan karyawan baru, membuat surat keputusan tarif gaji dan upah, serta pemberhentian karyawan dan semacamnya. Kemudian untuk fungsi yang kedua yaitu ada fungsi pencatat waktu, di mana fungsi ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan catatan waktu hadir bagi semua karyawan perusahaan. Kemudian yang ketiga ada fungsi pembuat daftar gaji dan upah, di mana fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat daftar gaji dan upah yang berisi penghasilan bruto yang menjadi hak dan berbagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan selama jangka waktu pembayaran gaji dan upah. Kemudian yang keempat ada fungsi akuntansi, di mana fungsi ini mencatat kewajiban yang timbul dalam hubungannya dengan pembayaran gaji dan upah karyawan, misalnya seperti utang gaji dan upah karyawan, utang pajak, serta utang dana pensiun. Dan untuk fungsi akuntansi ini biasanya dihandle oleh 3 bagian. Yang pertama itu bagian utang, di mana bagian ini bertanggung jawab untuk memproses pembayaran gaji dan upah seperti yang tercantum dalam daftar gaji dan upah. Kemudian bagian yang kedua itu bagian kartu biaya, di mana bagian ini bertanggung jawab untuk mencatat distribusi biaya ke dalam kartu harga pokok produk dan kartu biaya berdasarkan rekap daftar gaji dan upah dan kartu jam kerja untuk tenaga kerja langsung pabrik misalnya. Kemudian bagian yang ketiga itu ada bagian jurnal, di mana tentu saja bagian ini bertanggung jawab untuk mencatat biaya gaji dan upah dalam jurnal akuntansi tentunya. Dan yang kelima yaitu ada fungsi keuangan, di mana fungsi ini bertanggung jawab untuk mengisi cek guna pembayaran gaji dan upah dan menguangkan cek tersebut ke bank yang bersangkutan. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan mengenai jaringan prosedur yang membentuk sistem dari penggajian dan pengupahan ini. Ada 5 prosedur yang membentuk sistem tersebut. Yang pertama yaitu ada prosedur pencatat waktu hadir, di mana prosedur ini bertujuan untuk mencatat waktu hadir karyawan. Dan pada prosedur ini, pencatatan waktu hadir diselenggarakan oleh fungsi pencatat waktu dengan menggunakan daftar hadir pada pintu masuk kantor, administrasi, atau pabrik. Dan yang kedua ada prosedur pencatatan waktu kerja, di mana dalam perusahaan manufaktur yang produksinya berdasarkan pesanan, pencatatan waktu kerja diperlukan bagi karyawan yang bekerja di fungsi produksi untuk keperluan distribusi biaya upah karyawan kepada produk atau pesanan yang menikmati jasa karyawan tersebut. Dan yang ketiga ada prosedur pembuatan daftar gaji dan upah, di mana dalam prosedur ini fungsi pembuat daftar gaji dan upah tentunya akan membuat daftar gaji dan upah karyawan yang bersangkutan dalam proses produksi. Kemudian yang keempat ada prosedur distribusi biaya gaji dan upah, di mana dalam prosedur ini biaya tenaga kerja didistribusikan kepada departemen-departemen yang menikmati manfaat kerja dari karyawan tersebut. Kemudian prosedur yang terakhir yaitu ada prosedur pembayaran gaji dan upah, di mana prosedur ini melibatkan fungsi akuntansi dan fungsi keuangan, di mana untuk fungsi akuntansi akan membuat perintah pengeluaran kas kepada fungsi keuangan untuk menulis cek guna pembayaran gaji dan upah. Dan fungsi keuangan kemudian akan menguangkan cek tersebut ke bank dan memasukkan uang ke amplop gaji dan upah kepada masing-masing karyawan. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan unsur pengendalian intern dalam sistem penggajian dan pengupahan, di mana seperti yang kita tahu bahwa ada 4 unsur dari SPI itu sendiri. Yang pertama itu ada organisasi, kemudian ada prosedur pencatatan, praktik yang sehat, dan ada sistem otorisasi. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu dari unsur SPI tersebut. Yang pertama itu ada organisasi, di mana ada 2 poin SPI yang terdapat dalam sistem penggajian dan pengupahan tersebut. Yang pertama yaitu ada fungsi pembuatan daftar gaji dan upah harus terpisah dari fungsi keuangan. Yang kedua, fungsi pencatatan waktu hadir harus terpisah dari fungsi operasi. Kemudian untuk unsur SPI sistem otorisasi
ada beberapa poin SPI yang mencakup dari sistem pengendalian intern dalam sistem penggajian dan pengupahan. Yang pertama yaitu ada setiap orang yang namanya tercantum dalam daftar gaji dan upah harus memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai karyawan perusahaan yang ditandatangani oleh direktur utama. Yang kedua, setiap perubahan gaji dan upah karyawan karena perubahan pangkat, perubahan tarif gaji dan upah, tambahan keluarga harus didasarkan pada surat keputusan direktur keuangan. Kemudian yang ketiga, setiap potongan atas gaji dan upah karyawan selain dari pajak penghasilan karyawan harus didasarkan atas surat potongan gaji dan upah yang diotorisasi oleh fungsi kepegawaian. Dan kemudian yang keempat, kartu jam hadir harus diotorisasi oleh fungsi pencatat waktu. Yang kelima, untuk perintah lembur harus diotorisasi oleh kepala departemen karyawan yang bersangkutan. Dan yang keenam, ada daftar gaji dan upah harus diotorisasi oleh fungsi personalia. Dan yang terakhir ada bukti kas keluar untuk pembayaran gaji dan upah harus diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Kemudian untuk unsur SPI yang ketiga ada prosedur pencatatan. Ada 2 poin yang berkaitan dengan sistem pengendalian intern dalam sistem pengupahan penggajiannya. Yang pertama itu ada perubahan dalam catatan penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan daftar gaji dan upah karyawan. Kemudian yang kedua, tarif upah yang dicantumkan dalam kartu jam kerja diverifikasi ketelitiannya oleh fungsi akuntansi. Dan untuk unsur SPI yang keempat, ada praktik yang sehat, di mana poin-poinnya ada 5. Yang pertama yaitu kartu jam hadir harus dibandingkan dengan kartu jam kerja sebelum kartu yang terakhir ini dipakai sebagai dasar distribusi biaya tenaga kerja langsung. Dan yang kedua, pemasukan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatat waktu hadir harus diawasi oleh fungsi pencatat waktu. Yang ketiga, pembuatan daftar gaji dan upah harus diverifikasi kebenaran dan ketelitian perhitungannya oleh fungsi akuntansi sebelum dilakukan pembayaran. Yang keempat, perhitungan pajak penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan catatan penghasilan karyawan tersebut. Dan yang kelima, yaitu ada catatan penghasilan karyawan disimpan oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Di bagian akhir dokumen sistem pengajian ini ada berbagai macam bagian, yakni ada bagian pencatat waktu. Nah, di bagian pencatat waktu ini ada dari mulai dan dilanjutkan dengan mencatat jam hadir karyawan, dilanjutkan dengan kartu jam hadir, dilanjutkan dengan membuat daftar hadir, dan ada juga yang pertama berbagai macam bagian pencatat waktu ini ada daftar hadir karyawan. Dan yang kedua ada KJH, KJH itu kartu jam hadir. Lalu di bagian gaji dan upah ada juga berbagai macam bagiannya. Nah, yang pertama itu dari daftar hadir karyawan, yang kedua ada kartu jam hadir. Nah, dari kartu jam hadir ini dilanjutkan dengan membuat daftar gaji. Selanjutnya setelah membuat daftar gaji, dilanjutkan dengan membuat rekap gaji. Dan selanjutnya dibuat dengan RDG. RDG artinya rekap daftar gaji. Dan setelah RDG lalu dilanjutkan dengan SPG. Nah, SPG ini surat pernyataan gaji. Nah, setelah surat pernyataan gaji lalu dibuat daftar gaji. Setelah dibuat daftar gaji lalu dibuatlah kartu penghasilan karyawan. Nah, setelah itu dibuatnya kartu penghasilan karyawan, lalu dibuatlah DG yaitu daftar gaji. Setelah daftar gaji lalu dibuatlah bukti kas keluar. Bagian utang. Nah, bagian utang ini ada beberapa bagian dan macamnya. Nah, yang pertama itu ada KPK, kartu penghasilan karyawan. Setelah membuat kartu penghasilan karyawan, dibuatlah SPG dan RDG lagi. Nah, setelah dibuatnya dua tadi, lalu dibuatlah daftar gaji. Dan setelah itu membuat bukti kas keluar. Setelah membuat bukti kas keluar, dibuatlah KPK, SPG, RDG, dan DG. Setelah dibuat 4 tadi, lalu dibuatlah bukti kas keluar. Nah, setelah membuat bukti kas keluar, lalu dibuatlah register bukti kas keluar. Dan mencatat nomor cek pada register bukti kas keluar. Setelah itu bukti kas keluar, lalu dibuatlah DG dan RDG tadi. Lalu ada bagian kas. Nah, di bagian kas ini ada KPK, SPG,
RDG dan DG yang sudah saya jelaskan artinya di video sebelumnya. Lalu ada bukti kas keluar. Setelah bukti kas keluar dibuat, lalu dibuatlah mengisi cek dan memintakan tanda tangan atas cek. Setelah itu, menguangkan cek ke bank dan memasukkan uang ke amplop gaji. Lalu membayarkan gaji kepada karyawan dan meminta tanda tangan atas kartu penghasilan karyawan. Lalu membubuhkan cap lunas pada bukti dan dokumen pendukungnya. Setelah itu, dibuat lagi KPK, SPG, RDG, DG, dan bukti kas keluar tadi. Setelah dibuat 5 tadi, lalu dimasukkan ke dalam amplop gaji bersama dengan pemasukan uang gaji. Lalu ada bagian jurnal. Nah, di bagian jurnal ini ada terdapat BKK, RDG yang saya sudah jelaskan artinya di video sebelumnya. Lalu setelah itu membuat bukti memorial. Setelah membuat bukti memorial, lalu dibuatlah RDG, BKK, dan bukti memorial lagi. Lalu dibuatlah jurnal umum. Setelah membuat jurnal umum, lalu dibuat lagi DG, RDG, bukti kas keluar. Lalu setelah itu register cek. Setelah register cek, lalu selesailah data-data tersebut. Sekian dari saya. Kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan. Saya pamit, terima kasih. Lalu ada bagan kartu biaya. Nah, di bagan kartu biaya ini ada RDG, BKK. Nah, BKK ini artinya bukti kas keluar. Setelah itu ada bukti memorial. Nah, setelah dibuatnya 3 tadi, lalu dibuatlah kartu biaya. Nah, selanjutnya bagian alir dokumen sistem pengupahan. Pada bagian ini terdiri dari 7 bagian. Yang pertama, bagian pencatat waktu. Pada bagian ini dimulai dari mencatat jam hadir karyawan dan jadilah kartu jam hadir. Selanjutnya, membuat daftar hadir karyawan dan jadilah kartu daftar hadir dari karyawan. Selanjutnya diteruskan ke bagian di bawah Departemen Produksi. Pada bagian ini dimulai dari mencatat kartu jam kerja dan membuat daftar jam kerja. Setelah itu jadilah kartu jam kerja karyawan. Setelah bagian di bawah Departemen Produksi, selanjutnya diteruskan ke bagian gaji dan upah. Pada bagian ini terdapat 3 proses. Proses pertama dan kedua yang dimulai dari membandingkan daftar hadir dan daftar jam kerja karyawan yang terdapat kartu hadir karyawan serta kartu kerja karyawan dari bagian sebelumnya. Setelah itu membuat daftar upah. Selanjutnya bagian ini merekap daftar upah dan surat pernyataan upah dan jadilah kartu penghasilan karyawan. Selanjutnya proses ketiga. Pada proses ketiga ini terdapat bukti kas keluar yang terdiri dari kartu penghasilan karyawan serta daftar upah. Maka kartu ini akan diproses ke bagian selanjutnya. Nah, proses keempat ini bagian utang. Di bagian ini terdapat 2 proses. Setelah bukti kas keluar dikeluarkan oleh bagian gaji dan upah, maka selanjutnya ke proses 1, yang dimana proses ini bagian utang akan membuat bukti kas keluar yang terdiri dari kartu daftar yang terdapat di bagian sebelumnya. Setelah itu terdapatlah register bukti kas keluar. Di proses kedua, bagian utang akan mencatat nomor cek pada register bukti kas keluar dari bukti kas keluar yang diterima. Selanjutnya bagian kelima, yaitu bagian kasir. Pada bagian ini, bagian kasir menerima berkas-berkas yang terdapat pada bagian sebelumnya. Selanjutnya, bagian kasir mengisi cek dan memintakan tanda tangan atas cek. Setelah itu, menguangkan cek ke bank dan memasukkan uang ke amplop upah. Setelah itu, bagian kasir membayarkan upah kepada karyawan dan meminta tanda tangan atas kartu penghasilan karyawan. Selanjutnya, kasir membubuhkan cap lunas pada bukti dan dokumen pendukung lainnya. Proses kedua pada bagian ini, semua berkas yang didapatkan dimasukkan ke dalam amplop upah bersama dengan pemasukan upah yang akan diterima oleh karyawan nantinya. Selanjutnya, di bagian ke-6 yaitu bagian jurnal. Pada bagian jurnal ini terdapat 2 proses. Yang pertama, proses 1, pada bagian di sini akan menerima bukti kerja karyawan serta rekap daftar upah dari bagian sebelumnya. Selanjutnya akan membuat bukti memorial.
Setelah itu, dari semua berkas yang diterima, termasuk bukti memorial, maka akan terdapat jurnal umum. Dan proses kedua, dari semua berkas yang terdiri dari rekap daftar upah, bukti kas keluar, maka terdapat register cek dan selesai. Bagian terakhir adalah bagian kartu biaya. Pada bagian ini terdiri dari berkas bukti kas keluar, rekap daftar upah, serta bukti memorial dari bagian sebelumnya. Maka pada bagian ini terdapat kartu biaya serta kartu harga pokok produk. Selanjutnya, sistem akuntansi penggajian dan pengupahan dalam lingkungan pengolahan data elektronik. Di sini terdapat bagan alir dari 4 bagian. Bagian kepegawaian, bagian pencatatan waktu, bagian di bawah departemen produksi, dan juga bagian gaji dan upah. Yang pertama, bagian kepegawaian. Dimulai melakukan kegiatan membuat surat keputusan perubahan data karyawan yang menghasilkan dokumen berupa surat keputusan perubahan data karyawan. Dilanjutkan halaman yang berbeda nomor 1. Selanjutnya bagian pencatatan waktu. Dimulai melakukan kegiatan mencatat jam kerja hadir karyawan, menghasilkan kartu jam hadir. Dan dilanjutkan halaman yang sama nomor 2. Selanjutnya bagian di bawah departemen produksi. Dimulai dengan kegiatan mencatat jam kerja karyawan, selanjutnya menghasilkan dokumen berupa kartu jam kerja. Dilanjutkan dengan halaman yang sama nomor 3. Selanjutnya bagian gaji dan upah. Terdapat simbol halaman yang sama nomor 2 dan 3, yaitu dokumen berupa kartu jam hadir dan juga kartu jam kerja. Dan melakukan kegiatan membandingkan dan membuat BTF, Batch Transfer Form, dan menghasilkan dokumen KJK, KJH, dan juga BTF tersebut. Dilanjutkan dengan halaman berbeda nomor 4. Selanjutnya halaman berbeda nomor 14, yaitu daftar gaji dan upah, dan diarsipkan secara permanen. Di sampingnya halaman berbeda nomor 15, berupa dokumen KJK, KJH, dan BTF tersebut, dan juga diarsipkan secara permanen. Selanjutnya, grup pengawas dan konversi data. Pada grup pengawas, terdapat halaman yang berbeda nomor 4, berupa dokumen BTF, KJH, dan juga KJK, dilanjutkan dengan melakukan kegiatan verifikasi dan log batch total, sehingga menghasilkan log batch control total. Di sampingnya terdapat halaman berbeda nomor 1, yaitu dokumen berupa surat keputusan perubahan data karyawan, dan dilanjutkan dengan halaman yang sama nomor 6. Di sampingnya halaman yang sama nomor 7 berupa dokumen BTF, KJH, dan juga KJK, dilanjutkan dengan halaman yang berbeda nomor 14. Di sampingnya terdapat halaman yang berbeda nomor 10, yaitu dokumen berupa cek, daftar gaji dan upah, surat pernyataan gaji dan upah, register bukti kas keluar, register cek, diproses dalam kontrol total, dan dimasukkan ke dalam dokumen log batch control total. Selanjutnya konversi data. Pada konversi data terdapat halaman yang sama nomor 5 berupa dokumen BTF, KJH, dan juga KJK, dilanjutkan dengan proses terminal, dan dilanjutkan dengan mengarsipkan dalam arsip transaksi gaji dan upah karyawan, dan dilanjutkan dalam halaman berbeda nomor 9. Di sampingnya halaman yang sama nomor 6 berupa dokumen surat keputusan perubahan data karyawan, dan dilanjutkan dengan proses terminal dan juga diarsipkan dalam arsip perubahan data karyawan, dan dilanjutkan dengan halaman berbeda nomor 8. Selanjutnya di sini terdapat 2 kegiatan online proses. Yang pertama run 1 berupa short and edit. Pada bagian halaman yang berbeda nomor 8 dan 9 berupa arsip perubahan data karyawan dan juga arsip transaksi gaji dan upah diproses dalam short and edit.
Dan juga dokumen berupa penyimpanan dan kontrol total masuk ke dalam short and edit. Short and edit menghasilkan arsip berupa arsip induk karyawan dan juga arsip transaksi gaji dan upah karyawan yang valid. Kedua arsip tersebut masuk ke dalam RON 2, yaitu print and update. Bersamaan dengan arsip-arsip lain dan juga dokumen-dokumen lain seperti arsip induk biaya, arsip induk harga pokok produk, arsip induk penghasilan karyawan, arsip induk utang, dokumen register bukti kas keluar, dokumen daftar gaji dan upah, dokumen surat pemberitahuan gaji dan upah, arsip induk piutang, dokumen penyimpanan dan kontrol total, arsip induk utang, arsip induk penghasilan karyawan, arsip induk harga pokok produk. Yang semuanya masuk ke dalam proses RON 2, yaitu print and update. Dokumen-dokumen seperti register bukti kas keluar, surat pemberitahuan gaji dan upah, penyimpangan dan kontrol total dilanjutkan ke halaman yang berbeda nomor 10. Selanjutnya, operator komputer dan bagian kassa. Pada operator komputer terdapat arsip induk utang. Arsip induk utang diproses dalam RON 3, yaitu baca dan sortasi, sehingga menghasilkan arsip BKK yang akan dibayar dan juga kontrol total. Arsip BKK yang akan dibayar ini masuk ke dalam RON 4, yaitu membuat cek dan register cek. Dalam membuat cek dan register cek terdapat arsip induk utang dan menghasilkan cek, register cek dan juga kontrol total dilanjutkan dengan halaman yang berbeda nomor 10. Selanjutnya bagian kassa. Pada bagian kassa terdapat halaman yang berbeda nomor 11 berupa dokumen cek, daftar gaji dan upah, surat pernyataan gaji dan upah, dan juga catatan register cek. Selanjutnya melakukan kegiatan menguangkan cek ke bank dan memasukkan uang ke amplop gaji dan upah. Selanjutnya membayar gaji dan upah kepada karyawan dan meminta tanda tangan atas daftar gaji dan upah. Dan dilanjutkan membubuhkan cap lunas pada daftar gaji dan upah. Dilanjutkan dengan halaman yang sama nomor 12. Halaman yang sama nomor 12 berupa dokumen daftar gaji upah, surat pernyataan gaji dan upah, dan juga catatan register cek. Dilanjutkan ke halaman yang berbeda nomor 13 dan juga dimasukkan ke dalam amplop gaji bersama dengan pemasukan uang gaji dan upah dan juga disimpan secara permanen. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan distribusi biaya gaji dan upah. Di mana untuk distribusi biaya gaji dan upah ini tentu pada akhirnya akan menghasilkan laporan biaya tenaga kerja menurut jenisnya seperti gaji dan upah, tunjangan makan, tunjangan lembur, biaya kesejahteraan karyawan, dan juga bisa menurut hubungannya dengan departemen, kegiatan order produksi, atau bahkan kombinasi di antara berbagai jenis klasifikasi tersebut. Dan untuk distribusi itu sendiri, ada 3 metode yang dapat kita gunakan. Yang pertama yaitu metode rekening berkolom, di mana metode ini akan digunakan jika manajemen menginginkan laporan biaya tenaga kerja menurut jenis per departemennya. Kemudian, metode yang kedua yaitu ada metode summary strip tiket tunggal, di mana dalam metode ini jumlah rupiah biaya tenaga kerja tak langsung menurut klasifikasi jenis dan departemen diringkas dan diposting ke dalam summary strip yang sekaligus akan berfungsi sebagai laporan biaya tenaga kerja. Dan metode yang terakhir yaitu ada metode distribusi dengan komputer, di mana untuk menggunakan metode ini kita perlu memberi kode transaksi yang terjadi sesuai dengan klasifikasi yang diinginkan. Dan hal ini dilakukan jika transaksi proses sortasi tersebut akan kita lakukan oleh komputer melalui sebuah program. Baiklah, sekian materi yang dapat kami sampaikan, semoga bisa menambah wawasan kita bersama. Kemudian jika ada dari teman-teman yang kurang paham dengan materi yang kami sampaikan ataupun ada yang ingin bertanya, maka akan kami persilakan di forum diskusi yang disediakan atau melalui via Zoom. Thanks for watching.